Militer Israel merilis rekaman komunikasi radio dan video dari kamera tubuh tentara yang mendokumentasikan operasi saat menewaskan bos Hamas Yahya Sinwar. Operasi tersebut melibatkan aksi-aksi berskala besar, termasuk konfrontasi langsung dan serangan udara. Rekaman komunikasi radio itu dibagikan pada Senin 28 Oktober 2024. Terdengar para prajurit IDF tengah mengkoordinasikan tindakan mereka selama pertempuran sengit itu. Dikutip dari i24 News, terdengar dalam rekaman itu, tentara Israel mengaku telah menembak target. Sepanjang operasi, IDF menargetkan berbagai infrastruktur Hamas dan menghabisi banyak pejuang. Militer Zionis itu juga menyita banyak senjata dan menghancurkan ratusan fasilitas Hamas. Di sisi lain, IDF terlihat membagikan momen detik-detik penemuan Yahya Sinwar di balik reruntuhan bangunan. Dalam rekaman itu, seorang tentara tampak mendapati adanya orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Namun bukannya membantu, tentara tersebut justru melesatkan rentetan tembakan. يوفي تكشيف أنا بقى سباس قوله بقاتي كوسال. Setelah usulan Mesir soal gencatan senjata 2 hari ditolak Israel, kini giliran Direktur CIA Bill Burns yang bertindak. Ia diketahui mengajukan sebuah penawaran untuk gencatan senjata di Gaza. Burns mendiskusikan ide tersebut dalam pertemuan pada Minggu 27 Oktober 2024 dengan Israel dan Qatar. Dikutip dari Arab News, Direktur CIA itu mengusulkan gencatan senjata selama 28 hari antara Israel dan Hamas. Nantinya dalam gencatan senjata itu akan terjadi pembebasan sekira 8 sandera yang ditawan di Gaza. Sebagai timbal baliknya, Israel harus membebaskan puluhan tahanan Palestina. Sebelumnya, Mesir juga mengusulkan gencatan senjata pendek di Gaza selama 2 hari. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Netanyahu, negosiasi hanya akan dilakukan di bawah tekanan. Hubungan antara Iran dan Azerbaijan kini merenggang. Keretakan hubungan itu terjadi selesai Israel melesatkan serangan ke Teheran baru-baru ini. Hal itu lantaran Azerbaijan diduga terlibat dalam memberi akses ke Israel saat menyerang negeri mullah tersebut. Dikutip dari Tribun News, Azerbaijan disebut menyerahkan pangkalan udara mereka untuk digunakan Israel. Diketahui pangkalan udara Setalchay terletak 179 km dari perbatasan Iran dan Azerbaijan. Sebelumnya, Azerbaijan memperingatkan warganya agar tak bepergian ke Iran selesai serangan mematikan di kedutaan mereka di Teheran. Sedangkan di sisi lain, hubungan Azerbaijan dan Israel justru kian mesra. Fakta itu pun menjadi pemicu bagi Teheran untuk mencurigai Azerbaijan di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Parlemen Israel meloloskan rancangan undang-undang untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA beroperasi di Palestina. Keputusan itu diambil dalam sidang Knesset pada Senin 28 Oktober 2024 malam. Dikutip dari Tribun News, dalam pemungutan suara di Knesset, 92 dari 120 anggota mendukung keputusan tersebut. Undang-undang yang akan berlaku dalam 90 hari mendatang ini memuat larangan bagi UNRWA dalam menyediakan layanan apapun untuk warga Palestina. Tak hanya itu, Israel juga melarang UNRWA beroperasi di Yerusalem Timur. Ada pula RUU terpisah yang turut mengamanatkan agar Israel memutuskan semua hubungan dengan badan PBB tersebut. Israel pun melarang kerjasama atau hak istimewa apapun yang sebelumnya dimiliki badan itu. RUU ini juga menetapkan staf UNRWA tak akan menerima visa diplomatik. Afrika Selatan resmi menyerahkan bukti-bukti rinci terkait kasus genosida Israel terhadap warga Gaza.
Dari serangkaian bukti itu, salah satunya adalah bukti forensik. Bukti-bukti itu telah diserahkan ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Hal itu disampaikan lewat pernyataan resmi yang dikeluarkan kantor Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Senin 28 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, Ramaphosa mengatakan dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Israel telah melanggar konvensi genosida. Sebagai informasi, Afzal mengajukan kasus genosida tersebut pada akhir 2023 lalu. Beberapa negara termasuk Turki, Nicaragua, Palestina, Spanyol, Libya, Kolombia, dan Meksiko juga bergabung dalam kasus itu. Dalam gugatannya, Afrika Selatan menyatakan pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 gagal memenuhi komitmennya di bawah Konvensi Genosida 1948. Perangkat Shawash milik Brigada Al-Qassam kembali beraksi pada Minggu 27 Oktober 2024. Sayap militan Hamas itu menarget tank Merkava 4 Israel yang tengah beroperasi di dekat stasiun vokal di Camp Jabalia, jalur Gaza Utara. Perangkat maut itu disiapkan Al-Qassam dan disembunyikan di sebuah ruang kecil yang penuh reruntuhan tembok. Tak berselang lama, tank IDF yang menjadi target Al-Qassam melintas di depan jebakan. Terlihat seorang tentara Israel mengemudikan tank tersebut. Saat tank Merkava 4 Israel itu melintas tepat di area jebakan, perangkat Shawash langsung meledak. Di tengah kepulauan asap, api langsung menyambar dan membakar tank tersebut. Begitu pula dengan tentara Israel yang mengemudikan tank itu. Ia terjebak di tengah kobaran api. Kelompok Hizbullah mengumumkan sosok yang menggantikan posisi Sekretaris Jenderal Hasan Nasrallah yang tewas. Diumumkan pada Selasa 29 Oktober 2024, Hizbullah memilih Wakil Ketua Naim Qassem untuk menggantikan jabatan Nasrallah. Dikutip dari NDTV, Dewan Syura Hizbullah memilih Qassem sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sebagai informasi, Qassem sendiri sudah menjabat sebagai Wakil Kepala Hizbullah sejak 1991. Ia juga salah satu juru bicara Hizbullah yang paling menonjol. Qassem diketahui kerap kali melakukan wawancara dengan media asing. Kini ia menggantikan posisi Nasrallah sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi tersebut kosong sejak Nasrallah terbunuh dalam serangan Israel pada 27 September 2024 lalu. Pertemuan Dewan Keamanan PBB atau DKPBB pada Senin 28 Oktober 2024 berlangsung panas. Hal itu lantaran perwakilan Israel dan Iran saling tuduh karena membahayakan perdamaian Timur Tengah. Aksi saling tuding itu didasari atas serangan yang dilesatkan Israel terhadap target militer Iran Sabtu 26 Oktober 2024. Israel diketahui melakukan serangan itu sebagai tanggapan atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, dalam pertemuan itu, kedua belah pihak kekeh bahwa serangan itu sebagai bentuk pembelaan diri. Duta Besar Iran lantas mengulangi ancaman Teheran untuk membalas serangan udara Israel itu. Sementara itu, Duta Besar Israel Danny Danon menekankan bahwa serangan IDF adalah upaya untuk membela diri dari serangan 1 Oktober. Ia bahkan menuding Iran telah menyebarkan kekerasan, kekacauan, dan kehancuran di Timur Tengah. Danon lantas menyerukan sanksi keras terhadap Iran, terutama untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Hizbullah kini telah menetapkan Naim Qassem sebagai Sekretaris Jenderal Militan Lebanon. Pengumuman itu disampaikan Hizbullah pada Selasa, 29 Oktober 2024. Qassem menggantikan posisi Hasan Nasrallah yang terbunuh dalam serangan Israel pada 27 September 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, Qassem merupakan anggota Hizbullah paling awal dan ideolog terkemuka di jajarannya.
Ia memegang gelar Bachelor of Science di bidang kimia dari Universitas Lebanon. Di tahun 1991, Hassam terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah. Hassam juga memiliki posisi yang menonjol di Dewan Syura Hizbullah, di mana ia mengawasi operasi pemerintah dan para militer. Pria 71 tahun itu juga dijuluki dengan sebutan nomor 2 Hizbullah. Saat menjabat sebagai Wakil Sekjen, Hassam sempat menyatakan bahwa Hizbullah hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata jika upaya Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri untuk gencatan senjata selama 21 hari dinyatakan berhasil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.